Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pais Media. Kali ini akan membahas tentang meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah. Materi ini dikhususkan untuk siswa kelas 8 SMP. Bagi Bapak Ibu Guru yang menghendaki RPP bisa di-download pada deskripsi pada video ini. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini, dengan tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah, menunjukkan dalil iman kepada Rasul Allah, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul, menjelaskan sifat wajib Nabi dan Rasul, menjelaskan sifat mustahilnya, menjelaskan sifat jaiz Nabi dan Rasul, dilanjutkan dengan Rasul Ulul Azmi, dan hikmah beriman kepada Rasul Allah. Pengertian iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu kepada umat-Nya. Dalil iman kepada Rasul Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab-kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Imran ayat 164. Selanjutnya, anak-anak pasti sudah hafal dengan nama-nama Nabi dan Rasul, juga dengan kisah-kisahnya. Di materi ini sengaja tidak ditampilkan, kita melanjutkan dengan tugas para Rasul. Baik anak-anak, Rasul diutus oleh Allah dengan membawa tugas berikut. Yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid. Yang kedua, Rasul diutus sebagai pemberi kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Tugas para Rasul yang ketiga adalah sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya, maka mendapatkan balasan di neraka. Selanjutnya, tugas para Rasul adalah membina kehidupan manusia agar menerapkan kehidupan yang mulia. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke yang berikut. Sifat para Rasul. Pasti semuanya sudah tahu sifat para Rasul itu ada tiga. Yang pertama adalah sifat wajib Rasul, yaitu sifat yang harus dimiliki para Rasul. Jadi sifat wajib ini jumlahnya ada 4, ini semua Rasul memiliki sifat wajib ini. Yang kedua adalah sifat mustahil Rasul. Karena sifat mustahil, maka Rasul tidak mungkin memiliki keempat sifat ini. Lalu yang ketiga adalah sifat jaiz Rasul. Apa sih sifat jaiz itu? Sifat jaiz itu sifatnya boleh-boleh saja. Jadi Rasul itu boleh memiliki sifat demikian.
Apa itu kita bahas di materi pembahasan berikutnya. Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib Rasul tadi sudah disebutkan ada 4, yaitu yang pertama adalah sidik. Sidik ini artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran. Tidak ada yang salah sama sekali. Yang kedua adalah sifat wajib Rasul yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan selalu dapat dipercaya. Sifat para Rasul, wajib sifat Rasul yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para Rasul apa adanya, tidak ada yang ditambahi ataupun yang dikurangi. Sifat wajib Rasul yang keempat adalah fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Jadi seorang nabi ataupun Rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Nah, sampai di sini pasti kalian sudah paham sifat wajib Rasul. Semua sifatnya adalah sifat yang bagus. Sifat ini sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Jumlahnya sama, ada 4, kebalikannya dari sifat wajib Rasul. Sifat mustahil yang pertama adalah kadzib. Kadzib ini artinya berdusta. Jadi seorang Rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Sifat mustahil Rasul yang kedua adalah khianat. Khianat ini artinya tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin seorang Rasul itu berkhianat atau ingkar janji kepada umatnya. Sifat mustahil Rasul yang ketiga adalah kitman atau menyembunyikan. Seorang Rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang diterimanya. Seorang Rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu yang diterimanya. Sifat mustahil Rasul yang keempat adalah baladah. Baladah ini artinya bodoh. Tidak terbayangkan jika seorang Rasul itu bodoh, nanti akan dibohongi oleh umatnya. Jadi seorang Rasul itu tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang Rasul itu bersifat bodoh, pasti akan diatur atau dipermainkan oleh orang lain atau oleh umatnya. Nah, anak-anak, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke sifat jaiz. Sifat jaiz Rasul ini ada 1 yang biasanya disebut dengan arodul basyariyah. Apa sih arodul basyariyah? Yaitu Rasul itu bersifat dan berperilaku sebagaimana manusia pada umumnya. Jadi seorang Rasul itu makan, minum, juga merasakan haus, merasakan lapar, dan lain sebagainya seperti yang dialami oleh manusia pada umumnya. Baik anak-anak, sifat Rasul tadi yang ada 3 sudah dijelaskan. Saya harap kalian bisa memahami. Dibaca berulang-ulang agar kalian bisa paham. Jika tidak paham, kalian boleh chat langsung ke saya, nanti kita diskusikan. Baik, kita lanjutkan. Tentang Rasul Ulul Azmi. Apa sih Rasul Ulul Azmi itu? Di antara 25 Rasul, ada
yang disebut atau ada yang mendapat pilihan menjadi Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi itu artinya adalah orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah. Rasul Ulul Azmi yang dipilih ada 5 orang. Yang pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berlima ini masing-masing memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Yang pertama adalah mukjizat Rasul Ulul Azmi yang pertama dari Nabi Nuh. Nabi Nuh diberi mukjizat atau keutamaan oleh Allah, yaitu beliau dapat membuat perahu yang sangat besar. Dan dalam perahu itu dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah dan semua jenis hewan pada zaman tersebut berpasang-pasangan. Jadi kisah Nabi Nuh bisa dibaca dengan selengkapnya. Mukjizat dari Nabi Nuh setelah Nabi Nuh itu berdakwah bertahun-tahun lamanya dan tidak dihiraukan, akhirnya Nabi Nuh diberi mukjizat oleh Allah berupa membuat perahu yang sangat besar, dan perahu itu kemudian digunakan untuk memuat semua umatnya dan semua jenis hewan secara berpasang-pasangan untuk melalui banjir yang sangat besar. Lalu mukjizat Rasul Ulul Azmi Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Kisah selengkapnya kalian bisa membaca di buku kisah Nabi. Mukjizat Rasul Ulul Azmi yang selanjutnya adalah dari Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam adalah tongkatnya dapat berubah menjadi ular yang sangat besar atau ular raksasa. Tangan Nabi Musa dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti atas kerasulannya. Serta Nabi Musa dapat membelah Laut Merah ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Selanjutnya, kisah Rasul Ulul Azmi yang keempat dari Nabi Isa alaihi salam. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihi salam adalah berupa Nabi Isa dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan. Seperti Nabi Musa bisa mengobati sakit mata dari orang yang buta. Nabi Isa juga bisa membuat burung dari tanah dan bisa hidup burungnya. Dan Nabi Isa diberi mukjizat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun hanya sebentar. Mukjizat Rasul Ulul Azmi yang terakhir adalah dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah terbelahnya bulan menjadi dua. Walaupun hanya tampaknya saja, tetapi bulan itu tampak benar-benar terbelah menjadi dua. Selanjutnya, mukjizat Nabi Muhammad SAW, beliau dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Dan mukjizat yang sangat utama adalah Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan sempurna. Serta Al-Quran ini selalu dijaga kemurniannya sampai akhir zaman. Serta yang tidak kalah penting dari mukjizat Rasulullah SAW adalah peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha. Baik anak-anak, demikian tadi sudah dijelaskan tentang Rasul Ulul Azmi yang ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hikmah beriman yang pertama adalah meneladani sifat mulia dari Rasul seperti bersikap adil, jujur, sabar dalam berdakwah, menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada Rasul yang kedua, umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada Rasul Allah yang ketiga adalah selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Hikmah beriman kepada Rasul yang selanjutnya adalah selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semua, demikian materi kita pada saat ini, materi tentang sifat Rasul Allah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat Rasul Allah. Sampai jumpa di pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.